Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Nah, di sini ada informasi Bapak Ibu mengenai usulan formasi CSN tahun 2024 masih dibuka hingga 31 Januari 2024. Dan tentunya ya, rencana pemerintah untuk membuka seleksi CSN tahun 2024 ini nanti akan dilakukan dalam 1 tahun itu kurang lebih 3 kali ya, tergantung situasi dan kondisi pemerintah daerah masing-masing. Dan pemerintah berupaya hingga Desember 2024 tidak ada penerimaan lagi untuk pegawai honorer. Nah, kita simak informasinya ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB ya terus mengkonsolidasikan penataan formasi ASN bagi instansi pemerintah pusat dan daerah untuk kebutuhan rekrutmen tahun 2024. Pemerintah memproses konsolidasi usulan kebutuhan tahun 2024 yang akan dibuka hingga 31 Januari 2024, yang tentunya tinggal beberapa hari lagi ya melalui aplikasi e-formasi. Kemudian instansi pemerintah silakan mengkonsolidasikan usulan formasi pada platform formasi menpan.go.id ya. Diharapkan usulan kebutuhan ASN ini memprioritaskan penataan tenaga non ASN, ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta. Nah, untuk pengadaan ASN tahun 2024 ini terbuka bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khusus bagi pelamar non ASN atau honorer dan calon pegawai negeri sipil bagi pelamar umum termasuk fresh graduate ya. Sebelumnya Kementerian PAN-RB telah menyampaikan surat kepada pejabat pembina kepegawaian PPK ya, instansi pemerintah terkait usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, melalui surat tersebut PPK ya diimbau untuk mengusulkan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 ini dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya atau SPTJM sesuai dengan format terlampir pada aplikasi e-formasi. Nah, jumlah kebutuhan yang disampaikan di e-formasi akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024, yang artinya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengusulkan berapa jumlah atau banyaknya formasi yang akan diajukan, tentunya disesuaikan dengan anggaran daerah masing-masing. Nah, Kementerian PAN-RB akan menetapkan jumlah formasi nasional dan instansi selanjutnya akan ditetapkan panduan penyusunan rincian formasi Imbuh Anas. Nah, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Abay Subagja juga mengungkapkan untuk mendorong optimalisasi usulan formasi di awal tahun 2024 Kementerian PAN-RB ya telah melakukan sejumlah BIMTEK ya, pengadaan ASN tahun 2024 kepada instansi pusat dan daerah. Sementara Kementerian PAN-RB juga mengadakan sosialisasi terkait jabatan pelaksana ASN di instansi pemerintah, karena CSN 2024 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi instansi pemerintah mendapatkan informasi yang komprehensif dan bisa mengoptimalkan usulan formasi di masing-masing KLD ya. Abah menerangkan optimalisasi pengisian formasi dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan PNS dan P3K yang real di masing-masing KLD. Kualifikasi pendidikan dan jabatan pada unit kerja pun wajib dipetakan. Dan instansi pemerintah juga diharapkan dapat memetakan tenaga non ASN sesuai dengan unit kerjanya seoptimal mungkin, pungkas Abah. Kemudian ada informasi yang menarik juga ya, bahwa pemerintah daerah justru bingung dengan aturan pemerintah pusat soal formasi P3K tahun 2024. Honorer Tendik langsung bereaksi. Seperti kita ketahui bahwa untuk jumlah formasi tahun 2024 ini sangat banyak ya, kurang lebih ada 2.300.000 ya formasi, terdiri dari formasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di sini kontradiksi ya, banyak Pemda kebingungan dengan aturan
mengenai formasi P3K tahun 2024 yang dinilai mengambang. Nah, kebingungan ini berimbas pada pengusulan formasi P3K guru, teknis dan tenaga kesehatan atau nakes, yaitu pada tenggat waktu 31 Januari 2024. Sesuai informasi pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, mereka siap mengusulkan formasi P3K tahun 2024 yang terdiri dari guru dan tendik, kata Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia tenaga kependidikan Tendik Sutrisno kepada JPNN. Nah, Sutrisno mengungkapkan honorer non K2 Tendik makin gencar mendekati Pemda. Tujuannya agar Pemda memaksimalkan usulan formasi kebutuhan P3K tahun ini. Namun masih banyak Pemda ternyata mengaku kebingungan dengan aturan atau arahan pusat. Justru di pemerintah daerah itu sekarang masih kebingungan untuk usulan formasi, terutama untuk tendik yang beberapa kali kesempatan atau di berbagai seleksi CSN belum diikutsertakannya dalam seleksinya. Nah, jadi Pemda bingung karena aturannya mengambang terutama untuk jenis formasi ujiannya. Sebetulnya, kata Sutrisno, banyak Pemda siap mengusulkan kuota untuk tendik. Masalah lain yang menjadi bahan diskusi dengan Pemda adalah soal data honorer. Nah, ini menjadi penting juga ya. Walaupun di banyak daerah mungkin terdapat data daerah atau data honorer daerah yang termasuk kategori bodong dan sebagainya, itu menjadi masalah juga. Nah, pemerintah hanya mengambil database Badan Kepegawaian Negara BKN, sementara sebagian besar tendik khususnya penjaga sekolah tidak terdata di BKN. Mohon pemerintah segera menerbitkan regulasi untuk honorer yang terdata di BKN. Kalau aturan mengambang, Pemda bimbang, tegasnya. Beberapa waktu lalu FHN K2I Tendi telah bertemu Dinas Pendidikan Badan Kepegawaian Negara dan BKPSDM Kabupaten Banyumas. Ada titik terang bagi honorer tendik berijazah SD dan SMP. Sutrisno mengungkapkan dalam pertemuan tersebut ada dua hal penting yang diusulkan. Pertama, mengusulkan kuota P3K 2024 sebanyak 1.500 untuk pendidik dan tendik, baik honorer K2 maupun non K2. Kemudian yang kedua adalah afirmasi jasa dan masa kerja yang mungkin saat ini belum diperhitungkan kembali untuk masa kerja. Kemudian menurut Sutrisno, afirmasi ini krusial karena banyak honorer tendik masa kerjanya sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun akan tetapi jasanya kebanyakan SD dan SMP. Memang kata Sutrisno, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdul Hazwar Anas juga sudah mengeluarkan surat edaran soal usulan kebutuhan CSN tahun 2024. Salah satu ketentuan surat Menpan RB Hazwar Anas itu adalah mengakomodir atau mengakomodasi kebutuhan honorer lulusan minimal SD. Namun Pemda masih butuh regulasi tambahan untuk memperkuat langkah Pemda. Jadi Pemda masih ragu-ragu Nah, jadi Pemda masih butuh regulasi tambahan dari pusat untuk mengakomodasi honorer lulusan SD dan SMP ini. Apalagi banyak yang belum masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN terangnya. Oke, sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu honorer tendik. Mohon bersabar, nanti mungkin kalau ada aturan jelas kami sampaikan juga Semoga di tahun 2024 ini banyak sekali guru honorer atau tenaga kependidikan yang sudah mengabdi lama di sekolah atau di instansi tersebut bisa diangkat menjadi ASN tahun 2024. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.